Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Yuk, Bapak sambil ngobrol. Permasalahan apa? Permasalahan saya punya tanah di Serobot. Apa? Punya tanah di Serobot. Punya tanah di? Di Serobot, akhirnya dibikin lagi. Heeh. Diuruskan saya sampai Mahkamah Agung dikalahkan. Mic-nya mana nggak kedengeran? Tujuannya mau di PK. Mau Terus? PK. Ya Udah. pengennya menang, Pak. Tanahnya di mana? Di Indramayu, Wibutin Balongan. Berapa luas? 5.000-an, 4.000 sekian. Kalau dirupiahin berapa uangnya? Sekitar 1,5 miliar. Kalau di rumah ya beda lagi. Kalau saran saya sih, kalau Bapak setuju, Bapak pilih masuk surga apa masuk neraka? Saran saya sih masuk surga. Jangan diurus, diabaikan, dilegowoin, lapang dada, nanti Bapak masuk surga. Orang yang nyerobot tanah, orang yang nyerobot uang, orang yang rebutan warisan. Jadi Bapak nih misalkan warisan, rebutan. Haknya Bapak minta warisannya, sementara dikuasai nama saudara kandungnya, Bapak rebutan. Itu Bapak rebutan masuk neraka jahanam, bahasanya begitu. Karena tanah itu sakral. Tapi nanti gue rugi dong, enggak Pak. Saya kan punya warisan dari bapak kandung saya. Dia diambil sama adik bapak kandung saya di Jawa Tengah. Jadi harusnya kan dapat di saya karena papa saya meninggal, saya umur 3 tahun. Jadi diambil semua sama adik-adiknya dia. Saya bilang enggak saya urusin. Nah akhirnya ribut. Akhirnya ribut. Nah kita enggak urusin. Alhamdulillah saya umurnya panjang, dia umurnya pendek semuanya. 1. 2, saya punya mobil Rubicon, saya punya Hummer, saya punya Alphard Velfire, saya punya Dodge Journey, saya punya kuda 200 ekor, saya punya sapi Bapak hitung sendiri. Saya punya anak yatim 2.000, yang aktif 500. Dia, jadi Bapak legowo, lapang dada. Saran saya begitu, nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat. Jadi kalau 1,5 miliar, 10 kali lipatnya berarti 15 miliar. Saran saya begitu. Saran saya sih begitu. Tapi kalau Bapak mau perjuangin tanahnya itu, nggak apa-apa kita ajarin. Tapi Bapaknya nanti nggak masuk surga. Kan jadinya apa? Hatinya kan jadinya kita jadi busuk, jengkel sama dia. Hati kita busuk. Kalau hati busuk kan kayak kita panas. Jadi dikasih bensin tambah meledak. Dikasih apa aja jadi ngebakar. Janganlah. Lebih baik legowo. Nanti Allah ganti. Alhamdulillah Pak. Anak saya 3-tiganya dokter. Nomor 1 perempuan dokter. Suaminya dokter. Nomor 2 dokter. Suaminya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Tapi ini anaknya bapak saya yang rebutan warisan, anaknya semuanya tinggal di kampung. Nggak ada yang sukses. Nggak ada yang punya mobil. Tapi anak saya pakainya mobilnya Dodge Journey 3.600 cc. Mercy E500. B180. Pajero Sport Dakar 3. Fortuner terbaru 3. CRP Hybrid 3. Masing-masing punya satu-satu. Nah maksud saya, kenapa Bapak nggak legowo? Legowo aja. Dari PN ya sampai PT. Jangan, udah biarin aja legowo, lapang dada. Karena orang legowo itu dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak legowo, dekatnya sama setan. Setan kan lagi nyari jamaah Pak. Setan lagi nyari jamaah. Yang mana nih buat temen gue di neraka. Nah ini kesempatan nih. Lagi ribut-ribut tentang warisan. Dia ngomporin Bapak. Udah lawan. Ayo lawan lah. Kita masuk ke situ. Push. Ambilin. Janganlah.
Tenang Pak, nanti saya ajarin utang lunas. Gampang nggak. Kita ini mantan-mantan utang Pak. Mantan-mantan pemain utang. Ini empat-empatnya pemain utang semua. Saya nggak bohong. Utang lo berapa ntar gue yang lunasin. Yang penting lo legowo. Alah kecil bos. Yang 100 miliar aja gue lunasin. Lo tahu gak kenapa utang lo nggak lunas-lunas? Berarti lo makin pinter dong. Top up mulu. Ada mas tambahan buatan ini ditawari lagi nggak ambil ya perluan. Tututnya nggak ada. Pesan dari siang. Seadanya aja berapa buat syarat aja. Seadanya berapa? 5 kilo nggak apa-apa. 10 kilo nggak apa-apa. Buat syarat aja. Gue bayar mahal deh. Berapa harganya lo jual, gue bayar mahal gitu. Gue bayar mahal. Buat lomba. Yang buat belanja yang 100 ribuan udah kepake belum? Ini buat bayar tutut tuh nih gue kasih nih. Lu buat bayar tutut. Ya udah. Nanti bapak gue ajarin utangnya lunas, tenang aja gue. Tapi lo berani gak itu apa namanya? Legowo dulu tuh yang tanahnya Indramayu 1,5 miliar tuh lo lepas. Nggak lo perkarain, dan lo lupain nilainya 1,5 miliar. Sambil gua ajarin nih. Utangnya lunas nih, ntar gua ajarin. Bahkan lo kalau bisa gua ajarin tunai 10 miliar nih. Sekarang gua ajarin bulan depan lo udah pasti sebelum lebaran udah harus cair 10 miliar. Ntar gua ajarin. Tapi jangan itu saya. Deketin Mike. Yang penting jangan melanjutkan masalah itu ya tanah gitu. Nggak usah. Asal kitanya kena ya hutang masalahnya. Nggak usah bos. Gue kalau dipikirin juga pening juga bos. Tanah bokap gue diserobot. Yang nyerobot mending siapa? Adik kandungnya semua. Kan saudara bokap gue 4. 3 yang nyerobot. Gue mau perkarain adik kandung bokap gue, om gue, tante gue. Gue inget dulu. Legowo. Ya udah lapang dada. Alhamdulillah. Gue 2 bersaudara. Gue sama kakak gue. Alhamdulillah gue jadi direktur. Di usia 26 tahun gue udah jadi direktur. Tahun 96. Kan gue lahir tahun 70. Gaji gue udah 40 juta waktu itu jadi direktur di bank. Iya 40 juta tuh 96. Kalau sekarang yang gantiin posisi gue gajinya udah sekitar 500 juta. 400 sampai 500 juta. Iya sekarang. Nah tapi kalau lo nanti ribut-ribut. Nanti lo asam urat. Kolesterol. Pegel linu. Baik. Gak usah. Kalau pengacara emang begitu bos. Kalau bisa lo ayo. Iya kan lo nanti bayar dia. Lo mesti bayar dia minimal uang transport lo mesti bayar. Walaupun lo belum bayar dia minimal uang kehadiran dia di persidangan lo mesti bayar. Dari PN, PT, dari Muhammad saya penasaran jadi pindah mereka ada yang bujukin. Jadi kita udah gimana bakal lurus lagi. Udah ada unsur dari keluarganya yang waktu membuat surat bikin-bikinan itu membantu saya. Oh namanya apa ya? Namanya tuh ada permasalahan yang menyusul tuh namanya teh untuk di namanya. Yalah untuk membantu dari pihak kawan. Iya semua memang begitu bos. Tapi lo udah masuk ke dalam pinggir-pinggir neraka bos. Udah di bibir neraka. Belum masuk neraka belum. Masih di bibirnya aja. Makin lo kesel, makin lo jengkel, makin lo dendam. Lo udah mau masuk ke dalam. Karena biasa bos kalau kita udah
udah di persidangan itu udah timbulnya kita udah Ya karena kita juga udah ngeluarin ini sampai ternyata kan nggak kembali, biasanya kembali. enggak. Kalau pas di sana dengan alasan ini kan ada perantara juga sih, nggak langsung. Jadi kita ya ada. Janganlah bos. Nanti Allah ganti bos. Karena ayatnya Allah kan gini. Ayatnya ini begini bos. Ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Bahwa ini hanya cuman permainan. Ini hanya cuman senda gurau. Tenang aja. Allah pasti ganti. Bos. Karma di dunia tuh berlaku. Karma di dunia berlaku. Iya. Bos, coba lo lihat deh. Ada gak penduduk muka bumi ini yang nakalin sesama penduduk muka bumi? Apakah itu nakalin tentang uang? Jadi dia minjem duit ke bapak. Dia gak balikin. Apa balasannya dari Allah bonusnya? Keluarganya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Istrinya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Lakinya kawin cerai, kawin cerai. Anaknya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Sampai Mbak Unjam lagi. Kayak saja, nah anaknya tuh meninggal tabrak. Pasti bos, lo lihatlah. Gak usah gue sebutin lah. Pemimpin negeri ini. Coba lo lihat anak-anaknya. Ada gak yang bagus? Gak ada, gak usah gue sebutin namanya dah. Lo udah tahu udah siapa pemimpin negeri ini. Tenang aja bos. Jadi orang yang rame-rame warisan, balik lagi bos. Tenang aja, yang penting lo punya prinsip berprasangka baiklah kepadaku. Kunya tuh Allah. Nanti lo gue ajarin. Oke? Yuk bapak mic-nya. Namanya siapa, permasalahan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sudiawan dari Ya. Kuningan. Mm-mm. Ini Pak Haji, saya kan pindah ke kampung ya, sudah 2 tahun dari Jakarta. Ya, Dulu di Jakarta apa kegiatannya? saya wira swasta lah, wira swasta. Bidangnya apa? Istri saya sih punya rumah makan, kalau saya ikut di pelabuhan. Kebetulan tahun 2023 saya punya masalah, anak saya banyak utang sama itu, akhirnya rumahnya dijual, saya pindah ke Kuningan. Jualan itu Pak, jualan pupuk organik di kampung. Tadinya pikir tuh mau jalan itu, semenjak dari 2024 sampai sekarang modalnya juga habis, itunya habis. Istri saya sekarang udah ini Pak, jatuh bangun terus itu sakit. Jadi saya ini sekarang lagi pusing banyak utang, sama usahanya juga saya mohon bisa usaha yang Boleh, berarti bapak ambil sama bapak ini ya. Butuh modal ya. 10 miliar ya, ntar saya ajarin. Yuk ibu. Saya dari Halim Pak, Cawang Pak. Sini. Iya. Apa permasalahannya? Ini privat yang ketiga. Privat yang ketiga. Yang pertama privat sedekah berapa? 2 juta. Yang kedua privat yang 2 juta. Ini yang ketiga privat lagi 2 juta. Apa sekarang permasalahannya? Saya daripada bingung gitu, maksudnya waktu itu kan Bapak kasih saran karena usahanya diganggu orang. Itu kan Usahanya apa? Kan saya nggak apal. Oh ya, warung Apa? makan Pak, warung makan Pak. Warung makan di Halim Cawang. Halim Cawang. Ya. Sendiri apa join? Saya sendiri. Sendiri. Yang Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Adik. Hah? Adik saya Pak. Adik. Adik laki perempuan? Adik perempuan 1, adik laki-laki 1, adik ipar 1, sama yang kerja ada 4. Terus permasalahannya apa? Kan itu diganggu sama orang. Terus waktu itu kan Ganggunya kayak gimana contohnya? itu ngirim-ngirim santet kayak gitu yang waktu itu adik saya sempet gila kan. Maksudnya saya bawa ke sini kan udah sembuh. Terus privat yang kedua. Adiknya laki perempuan yang dibawa ke sini? Enggak saya bawa Pak. Saya sendiri aja yang ke sini. Oh ibu ke sini. Iya. Terus?
terus sudah sembuh. Terus saya yang privat yang kedua, saya bilang, Bapak gimana caranya omsetnya biar naik? Kata Bapak sedekahnya ditaikin gitu. Sedekah subuhnya. Ya, ini udah berjalan lah. Sedekah Jumat udah 5 kali, sedekah subuhnya sekarang. Sedekah Jumat harus 1 juta. Iya, sudah. Potong sapi. Sudah Pak, sudah 5 kali. Sedekah subuhnya minimal 100.000. Sedekah subuhnya sekarang udah mulai 100. 100.000 Iya, minimal. iya, Nggak boleh kurang. iya, Kenapa mesti minimal sedekah subuh 100.000? iya Pak. Kalau kita sekolah SD nilai yang tertinggi berapa? 100. 100. Ini sedekah subuh 50. Empret. 100. 100 Bapak. Terus ini kan kayaknya orang itu kan nyerangnya digedein lagi tuh Pak. Apa? Nyerangnya kayaknya digedein lagi gitu kayaknya. Terus pojokannya kan kata Bapak suruh sapu satu-satu. Sapu lidi aren. Iya, itu saking saya kemarin bingung kan, saya tambahin tuh jadi 9 setiap pojoknya. 9 sapu lidi. Iya, terus saya pengen tanya Bapak apakah itu apa tuh peniti sama guntingnya? Gunting. Iya, apa harus 9 juga atau enggak? Iya, 1 sapu lidi, 1 peniti, 1 Ah, gunting. iya itu yang Kalau pengen saya sapu tanya. lidinya 9, guntingnya 9, penitinya 9. Siapa Pak? Terus bawah kasur kemarin saya tambah lagi karena Ganjil. iya 1, 3, 5, 7, 9. di bawah kasur saya taruh 21, di atas kasur ada 9 Boleh. karena saking kencengnya gitu Iya. Pak, biar nggak terpengaruh, Ya. akan udah usaha maksimal mungkin gitu kan. Yang saya pengen tanyakan lagi, apakah di atas genteng perlu dikasih juga? Perlu. Atau tidak, gitu? Perlu kalau serangannya tinggi. Iya, itu yang pengen saya tanyain Pak. Perlu. Ah, Pakai sapu lidi. berapa Pak yang di atas genteng? Pak? Ganjil terserah bebas. Misalkan 9 gitu ya Pak ya. Mm-mm. Berarti penitinya juga 9. 9. 9 Guntingnya juga. 9. Itu yang pengen saya tanyain Pak. Jadi kalau serangan itu datang saya kayak dipanggang, nggak bisa tidur gitu. Terus kan kesini pasti saya, karena sering kesini biar saya bisa ibadah, biar bisa sholat, bisa tidur gitu. Nanti kalau balik ke rumah itu datang saya nggak bisa tidur, kelimpungan. Tadinya saya mau nunggu dapat uang 10 gitu biar bisa privat yang 10. Iya, kalau 10 juta kita ajarin, Mbak. Iya. Pasti kita ajarin. Kayak yang kemarin kan Iya. 10 juta tuh. Tad- Orang terkaya di Indonesia, rumahnya mau tahu Mbak? 100 hektar, ya. Iya Pak. Kaya banget. Suaminya nggak ngeh kalau istrinya cantik. Tenang Mbak. Siapa Pak? Nanti lo kapan paksain sedekah 10 juta tadi ajarin. Iya. Terus untuk di atas gentengnya yang pengen saya tanyaan itu harus berdiri atau ditidurkan? Pak? Tidurin. Oh ditidurkan Pak. Jadi yang pegangannya di bawah, itunya di atas gitu ya Pak. Misalkan 9 itu dijejerkan jadi Iya. 1 gitu ya Pak. Ada apa-apa ya Pak? Oke Pak. Terus untuk misalkan ini kan menyangkut dengan anak saya Pak. Saya sebenarnya niat banget pengen bawa anak saya tadinya. Cuman berhubung karena cuman privat yang 2 juta jadi anak saya enggak saya bawa Pak. Takut ngefek gitu kan ke anak saya di kantor kan gitu kan. Saya kepikiran gitu. Tidurnya bareng sama saya berarti. Nah saya Mbaknya harus kalau bisa- tidur sebelah kanan, Iya, Pak. dia jangan tidur sebelah kanan, dia tidur sebelah kiri. Harus kiri terus, nggak boleh pindah ke kanan. Enggak pindah sih Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sapu lidinya kan saya taruh di tengah-tengah tuh Pak ya. Saya ada di, Pokoknya kalau Mbaknya tidur sama anak, iya Pak. jangan pindah posisi. Saya kalau tidur sama istri, saya tidur sebelah kanan, istri saya sebelah kiri. Saya nggak bakal tidur sebelah kiri. Oh, Saya selalu kanan terus. Lagi gitu. misalkan nih Pak, ini kan ada tempat sajadah sholat, saya tidurnya di bawah gitu. Itu satu ruangan apa? Nggak apa-apa, satu ruangan. Yang penting pokoknya anak jangan tidur di tempat tidur mamahnya. Oh siap. Anak nggak boleh tidur di tempat tidur papahnya, nggak boleh. Walaupun satu kasur misalkan Iya, ya. kalau di kiri sebelah kiri kanan. aja. Oke. Kalau cuman siang main-main nggak apa-apa, kalau malam nggak boleh. Iya Pak. itu Misalkan yang mamahnya bikin nggak ada, saya belum khawatir pulang, dia juga. jangan pindah, udah di situ aja digaris pakai bantal guling. Makanya kan tuh
Tugasnya bantal guling kan di tengah kan buat pembatas. Iya Pak. Jadi sekarang pembatasnya sapu lidi Pak. Itu Manjur. aja sih, Pak. Ada Yang lagi? bikin saya unek-unek ya. Nggak Ada lah, lagi Pak. nggak? Kalau puasa misalkan saya ndak bisa ke sini misalkan Transfer aja ke nggak rekening apa-apa ya, BCA, Pak? Iya Pak. ke rekening Bank Mandiri, atau ke rekening BRI, atau ke rekening BNI. Tapi atas namanya saya, jangan ada atas nama Muhammad Soleh. Nggak ada. Ada Pak. Sudah Pak. Iya jangan. Iya. Mosok RDI atas nama Soleh. Soleh itu siapa? Nggak ada. Atas nama Haji Dwi Susanto, atas nama Dwi Susanto. Nggak ada atas nama Soleh, nggak ada. Atas nama Guyin, nggak ada namanya Guyin. Iya Pak. Jangan, deh itu aja. Nanti mbaknya kirim ke admin saya, namanya Bu Ai. Adminnya kan Bu Ai. Kirimin bukti transfernya. Saya biasa ngirimnya ke yang nomor yang biasa kirim privat itu yang masnya di depan itu. Oh iya, nanti diganti kirimnya ke Bu Ai ya. Nanti namanya nggak ada di daftar namanya. Kan adminnya itu nggak nyatet nama. Yang nyatet namanya Bu Ai. Nanti dikirim, nanti setiap subuh dipanggil namanya satu-satu. Emang kalau 100.000 udah bisa Ada, dipanggil? Oh, ada, iya, ada. Pak. Siap Pak, makasih banyak Nanti Pak. dikirim ke adminnya Bu Ai. Iya. Bu, kirim bukti transfernya 100.000. Nanti ada namanya tuh. Ada Kampus Jayabaya, Toko Emas Pantes, Rumah Sakit Azra. Ada lagi siapa tuh? Dikirim ke Bu Ai, adminnya RDAY. Bukan ke informasi. Baik Pak. Nanti namanya nggak dipanggil satu-satu setiap subuh. Aha. Iya. Nah, Ibu kirim Iya, buktinya. Nanti dia catat sesuai dengan namanya Ibu. Nanti dipanggil. Banyak kok. Intinya kalau biar maksimal sedekah Jumatnya. Pokoknya sedekah subuhnya jangan bolong. Jangan berhenti. Sedekah Jumat Jumatnya barokahnya jangan bolong. Oke Pak.